Assalamualaikum teman-teman. Kelompok kami akan membahas tentang teori humanistik dari Abraham Maslow. Anggota kelompok kami. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih siapa itu Abraham Maslow dan apa sih teori populer dari Abraham Maslow itu? Tanpa berlama-lama, simak penjelasan tentang teori humanistik dari Abraham Maslow. Biografi. Abraham Maslow adalah seorang tokoh pelopor aliran psikologi humanistik. Ia dilahirkan pada tahun 1908 di Brooklyn, New York, Amerika. Abraham Maslow meninggal pada tahun 1970 di usia 62 tahun. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang terkenal sampai saat ini adalah teori tentang hierarchy of needs, hierarki kebutuhan. Pandangan Abraham Maslow. Humanistik Abraham Maslow melihat manusia itu adalah makhluk penuh misteri. Maslow menganggap bahwa manusia akan mencapai tingkat tertinggi apabila manusia itu dapat memanfaatkan secara penuh bakat, kapasitas potensi produksi dan sebagainya yang ada di dalam dirinya. Hierarki tersebut dibagi menjadi 5 kategori: kebutuhan dasar yaitu physiological needs, kebutuhan fisiologis, safety and security needs, kebutuhan rasa aman, love and belonging needs, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa memiliki, esteem needs, kebutuhan harga diri, self-actualization, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan dasar menurut Maslow. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang memiliki prioritas tertinggi dalam hierarki Maslow. Artinya, kebutuhan fisiologis ini harus dipenuhi terlebih dahulu ketimbang kebutuhan lain karena kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat bertahan hidup. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, manusia akan rentan terhadap penyakit dan terasa lemah sehingga proses untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya dapat terhambat. Yang kedua, kebutuhan keselamatan dan rasa aman. Kebutuhan rasa aman yang dimaksud adalah aman dari segi fisik maupun psikologis. Adapun yang termasuk dalam kebutuhan keselamatan dan rasa aman adalah 1. Kebutuhan pelindungan dari udara dingin, panas, kecelakaan, dan infeksi. 2. Bebas dari rasa takut dan kecemasan. Dan ketiga, bebas dari ancaman. Yang ketiga, ada kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki. Jika kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi, akan muncul kebutuhan rasa kasih sayang dan memiliki. Jika pada kebutuhan ini tidak terpenuhi, muncul perasaan kesepian. Adapun kebutuhan rasa cinta, memiliki, dan dimiliki ini meliputi yang pertama, memberi dan menerima kasih sayang, dan yang kedua, kehangatan, yang ketiga, persahabatan, dan yang keempat, diakui dalam keluarga dan kelompok. Yang keempat adalah kebutuhan harga diri. Menurut hierarki Maslow, kebutuhan ini terdiri atas 2 jenis, yaitu lower one dan higher one. Lower one berkaitan dengan kebutuhan seperti status, atensi, dan reputasi. Sedangkan higher one berkaitan dengan kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan muncul rasa rendah diri dan inferior. Kebutuhan harga diri ini terdiri atas yang pertama, perasaan tidak bergantung pada orang lain, yang kedua, kompeten, dan yang ketiga, penghargaan terhadap diri sendiri dan juga orang lain. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Menurut hierarki Maslow, kebutuhan ini adalah kebutuhan terakhir dan merupakan kebutuhan yang terletak pada level tertinggi. Jenis kebutuhan ini berhubungan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kebutuhan ini dapat mencapai peringkat teratas saat kebutuhan ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lainnya, sehingga seseorang dapat memanfaatkan faktor potensinya secara sempurna. Kebutuhan berdasarkan motivasi. 4 kebutuhan terbawah, kebutuhan tubuh, keamanan, cinta, penghargaan diri, masuk pada motivasi the need deficient needs atau kebutuhan karena adanya kekurangan. Kebutuhan yang paling atas, aktualisasi diri, masuk pada motivasi the needs being needs, yaitu kebutuhan menjalani hidup yang sesuai dengan potensi. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar lainnya. Yang pertama, kebutuhan estetika. Kebutuhan estetika tidaklah bersifat universal, akan tetapi setidaknya beberapa orang di setiap kultur sepertinya termotivasi oleh kebutuhan akan keindahan dan pengalaman yang menyenangkan secara nektia. Maslow 1967. Sejak zaman purbakala hingga masa kini, beberapa orang telah menghasilkan seni karena ingin melakukan kesenian. Yang kedua, kebutuhan kognitif. Sebagian besar orang mempunyai keinginan untuk mengetahui, memecahkan misteri, memahami, dan menjadi penasaran. Maslow 1970 menyebut keinginan ini sebagai kebutuhan kognitif.
Ketika kebutuhan kognitif tidak terpenuhi, semua kebutuhan pada hierarki Maslow terancam tidak dapat terpenuhi pula karena pengetahuan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi masing-masing dari kelima kebutuhan kognitif tersebut. Yang ketiga, kebutuhan neurotik. Kebutuhan neurotik hanya mengarah pada stagnasi dan penyakit Maslow 1970. Jika diartikan, kebutuhan neurotik berarti tidak produktif. Kebutuhan-kebutuhan ini memapuk gaya hidup yang tidak sehat dan tidak adanya keinginan untuk berusaha memperoleh aktualisasi diri. Kebutuhan neurotik biasanya bersifat reaktif, yaitu kebutuhan ini berperan sebagai kompensasi atau kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.